Oke sobat distraksi, balik lagi bareng gua dengan Bung Dika dan di samping gua udah ada Bung Res. Kali ini di episode perdana ini kita akan ngebahas sebuah karya novel yang sudah sangat lama, sudah cukup lama, ditulis oleh seorang tokoh yang sangat terkenal juga. Kalian pasti tahu kalau gue sebutin nama tokohnya, yaitu Buya Hamka, seorang ulama dari Minangkabau dan juga seorang pengarang. Nah, novel beliau ini salah satunya ini diadaptasi menjadi sebuah film yang tidak lain dan tidak bukan adalah berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, lu udah tahu kan pasti novel ini kan? Udah. Sebelum kita ngebahas tentang isinya nih, sambil kita main catur, gue pengen mengajak kalian ataupun mengajak Bung Res untuk menjadi orang awam sebelum lu ngebaca atau nonton filmnya ya. Ketika lu pertama kali mendengar kata tenggelamnya kapal Van der Wijk, yang ada di imajinasi lu, yang lu bayangkan itu tuh film tentang apa atau novel tentang apa gitu. Kebetulan ya kalau gua nonton filmnya dulu baru baca bukunya, karena waktu itu gua nonton pas waktu masa-masa SMA kalau nggak salah. Filmnya kan 2013 ya, dan gue belum punya buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tuh. Pas waktu kuliah gue baru punya. Nah pas waktu gue nonton filmnya itu, pas gue ngeliat posternya itu, gue tuh ngebayanginnya tuh ini film kapal kayak Jack Sparrow gitu. Lu tau nggak? The Pirates of Caribbean ya, film ya mungkin bajak laut gitu ya. Kemudian karena waktu itu gue pas waktu lihat posternya nggak fokus ke tokoh Zainuddinnya. Ada kapalnya ya? Iya, gue fokus ke kapalnya sama ke namanya yang Belanda gitu. Dan gue mikirnya kayak film Northern Limit, perang gitu kan, atau Midway gitu ya kan, perang-perang kapal zaman Belanda, mungkin Belanda melawan Indonesia atau Belanda melawan apa gitu. Dan pas gue nonton, ternyata kisah cinta anak muda bernama Zainuddin dengan Hayati yang cintanya tertolak dan kapalnya itu tenggelamnya cuman dikit doang, dan itu di luar imajinasi gue. Kalau lu sendiri? Jujur gue itu nggak nonton filmnya waktu itu, belum nonton filmnya dan belum baca novelnya ya waktu itu. Dan gue tahu itu jauh, udah lama, jauh setelah filmnya rilis bahkan. Itu ketika itu gue belum tahu sama sekali, dan sebagai anak sastra ya waktu itu, sebagai anak sastra yang baru gitu, anak sastra karbitan ya, kita sebut aja anak sastra karbitan. Teman-teman gue tuh pada membahas salah satu judul ini, yang mana itu adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, gue jujur aja pertama kali nggak tertarik, dan gue juga nggak tahu itu sebenarnya karya siapa dan nyeritain tentang apa. Gue ngiranya itu bahkan sebuah karya sastra terjemahan yang ceritanya mungkin bakal mirip ke arah Titanic gitu. Oke, yang apa? Itu ya, romance titisan lah yang sangat gue hindari gitu lah. Tapi ternyata bukan gitu. Dan setelah gue baca, walaupun memang ada romance-nya ya, tapi nggak sepenuhnya begitu. Dan ini lebih mengisahkan tentang si Zainuddin ya. Zainuddin, pergolakan identitasnya, krisis identitas, bagaimana hidupnya, bagaimana dia meraih jati dirinya bahkan ya. Dan itu menurut gue sangat menarik, terutama karena si Buya Hamka ini juga ya, sebagai seorang Minang, dia juga paling bersuara untuk mengkritik budayanya sendiri gitu. Iya. Jadi gue ngerasa juga tokoh Zainuddin ini nggak berlebihan kalau kita sebut dia sebagai salah satu tokoh fiksi yang paling fenomenal khususnya adalah di literatur sastra Indonesia. Nah, gue setuju tuh dengan pendapat lo tuh. Memang karya Buya Hamka yang satu ini benar-benar adat budaya sosialnya itu dimainkan di situ, dikritik habis-habisan, sangat kerasa ya. Nah, ini juga yang akan menjadi salah satu pembahasan menarik kita, karena kita akan membahas tentang pergolakan identitas si Zainuddin. Karena seperti yang kita ketahui di dalam novel tersebut, kalau lu udah baca ya, kalau di filmnya mungkin nggak ada ya, karena film itu adaptasi pasti ada yang dipotong-potong, direduksi, dialih wahana, dibuang-buang gitu kan. Si ayahnya Zainuddin ini, si pendekar Sultan ini, dia tuh asli Minang, Kabau. Sedangkan ibunya si Zainuddin, Daeng Habibah, itu dari Melayu Bugis. Nah,
jadi Zainuddin ini nggak asli Minang, nggak asli Bugis juga. Di ini menarik. masa itu sebelum kemerdekaan kan, adat itu sangat kental sekali kan. Iya, Jadi dia tuh orang setengah-setengah nih, dibilang Minang enggak, dibilang Bugis Melayu juga enggak gitu kan. Apa nih sukunya? Jadi kayak nggak bersuku gitu kan. Nah ini yang menarik juga nih. Kenapa nih si Zainuddin jadi tidak bersuku gitu? Kita perlu ngelihat lebih jauh lagi ya, terutama di novelnya yang sangat dibahas gitu ya. Menurut gue Zainuddin ini adalah seorang yang sangat malang gitu. Karena apa? Bapaknya malang, ibunya malang juga. Anaknya Malang nih Malang. sedih ya, bukan kota Iya. Malang ya. Malang, bapaknya Malang, ibunya Malang dong. Bener Malang sih. kuadrat. Oh, Malang kuadrat ya. Iya. Dan itu nggak bisa dihindari juga karena ya siapa yang tahu ya. Kita kan nggak bisa memilih ya dari siapa kita lahir, di mana kita lahir juga ya. Nah karena ayahnya ini orang buangan, ibunya juga orang buangan. Ayahnya itu dibuang dari Minang karena konflik dengan mamanya ya. Ibunya pun dibuang dari keluarganya, padahal keluarga bangsawan kan, ibunya Daeng Habibah ini. Iya betul. Dibuang karena mau menikahi jatuh cinta sama orang buangan gitu ya. Jadi gimana kita memposisikan diri kita sebagai Zainuddin ini ya? Dia lahir di Makassar, tinggal di Makassar, tapi bukan bagian dari orang Makassar. Dan dia selalu dihantui oleh kata-kata ayahnya gitu. Yang mana ayahnya itu bilang kalau asalnya itu bukan dari sini. Asalnya ada dari negeri di seberang lautan, tanah Minangkabau, tanah adat yang tak lekang gitu ya. Tak lekang oleh hujan, Tak lapuk oleh tak panas, lapuk tak lapuk oleh hujan. Oh ya, ya itu dia. Nah, itu dia yang bikin menarik karena Zainuddin ini timbul di dalam diri Zainuddin kan lama-lama timbul ya perasaan dia sebagai orang buangan, orang yang tidak tentu asalnya gitu ya. Kalau dia bilang dia bukan orang Makassar, bukan orang Bugis, terus dia orang mana gitu. Nah ini yang membuat dia akhirnya melakukan perjalanan ke tanah Minang nanti ya, negeri Minangkabau. Oke, ke negeri Batipu tempat asal dia, karena Iya, dia Batipu ya. tahu menahan rindu itu berat, cukup Dilan saja yang menahan rindu. Iya. Jadi si Zainuddin di tanah Melayu Bugis itu dia tidak dianggap dalam tanda kutip karena memang masa lalu kedua orang tuanya ya, ibunya menikah dengan pendekar sultan yang ngebunuh mamanya ya. Kalau nggak salah Mentari Labia ya, kalau nggak salah ya namanya ya gitu ya, yang dibunuh itu kalau kalian baca novelnya. Tapi kalau kalian nonton filmnya mungkin itu nggak ada di filmnya ya kan. Dia akhirnya sampai ke tanah Minang, ke tanah kelahiran bapaknya si pendekar sultan ini yang katanya sangat indah itu. Namun ketika dia nyampe di sana, nah pergolakan batinnya makin jadi tuh, karena ketika dia sampai di sana juga ternyata dia sama seperti di tanah Melayu Bugis, tidak diterima juga, hanya dianggap sebagai orang pendatang yang tidak bersuku, berlembaga, beradat. Ya kan? Ya kan? Kalau itu kita mengacu pada novel dan filmnya juga ya. Ya, dan di sana juga ternyata dia luntang-lantung juga kan ibarat bahasanya kan, karena di tempat kelahiran ibunya dia tidak dikasih suku, bukan tidak dikasih suku, maksudnya tidak dianggap bersuku Melayu Bugis karena menikah dengan orang buangan, penjahat ya kan, bapaknya ngebunuh. Terus juga dia balik ke negeri bapaknya juga sama tidak dianggap karena ibunya bukan asli Minang, karena waktu zaman itu sebelum kemerdekaan masih zaman Belanda. Di dalam novelnya itu kan dijelaskan kalau mereka tuh mengikuti garis keturunan ibu ya. Iya. Mungkin sampai sekarang masih ya, mungkin di Minang, mungkin teman-teman bisa koreksi kalau. Iya, kalau kita salah ya. Kebetulan kita asli Jawa, bukan Minang. Jadi mungkin kalau ada salah-salah dikit bisa dikoreksi. Tapi poin tadi malah menarik, cuy. Apa tuh, Bang? Gini, Bung. Ini ngikutin. Kalau kita ngomong soal pergolakan identitasnya Zainuddin juga nih, kita juga bisa menarik garis lagi nih ke si pendekar sultan. Kenapa dia bisa diasingkan? Kenapa dia akhirnya membunuh itu dia. Iya. Nah ini yang bikin apa ya? Yang gua rasa dari Hamka itu adalah sebuah kritikan untuk kulturnya sendiri ya, budayanya sendiri. Karena di situ dijelaskan bahwa
Pendekar Setan itu adalah anak tunggal, satu-satunya anak laki-laki di keluarganya gitu, yang membuat dia tidak bisa mendapatkan warisan dari keluarganya. Nah, karena di budaya Minang, menurut novelnya ya, ini sejauh pemahaman gue dan sejauh yang gue baca, di sana itu waktu zaman dulu tentunya ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah beda. Zaman dulu itu warisan itu turun ke anak perempuan itu nanti yang mengurus, terus nanti si anak perempuannya ini diurus lagi oleh mamaknya gitu. Mamaknya ini anak laki-lakinya? Saudara laki-laki dari perempuannya itu. Nah, dia yang berhak mengurus istilahnya kayak kepala keluarga gitulah ya, kepala keluarga di rumah gadang itu kan kayak komunitas keluarga gitu. Dan dia yang memutuskan misalnya ada pernikahan, misalnya ini harus kayak gimana gitu-gitulah. Nah, si Pendekar Setan karena dia anak tunggal, dia nggak bisa ya, karena dia nggak bakal bisa jadi mamak dong. Dia jelas, karena dia nggak punya saudara perempuan yang buat ngurusin ladang gudang gitu kan. Akhirnya warisannya ya udah dialihkan ke mamaknya. Nah, itu yang bikin si Pendekar Setan berkonflik dengan mamanya yang berakhir pada terbunuhnya si Mama Mentari Labia. Itu dia yang bikin situasi di sini juga lebih menarik lagi ya, latar sosial budayanya ya terutama ya, karena nanti kita diperlihatkan Zainuddin pun di sana tidak dianggap gitu, ternyata orang luar juga ternyata ya, dia nggak bisa ikut musyawarah keluarga dan jadi anak yang benar-benar menimba ilmu aja di situ ya, tapi dia masih berharap kalau dia itu akan suatu hari nanti akan diakui sebagai seorang Minang gitu, seorang Minang juga gitu. Dan itu terjadi lebih parah lagi pergolakan identitasnya ketika dia bertemu dengan Hayati. Nah, Hayati ini kan bisa dibilang juga jatuh cinta juga ya dengan si Zainuddin kan. Zainuddin juga jatuh cinta, cuman terhalang oleh itu dia yang tadi suku. Nah, lu ngeliat ini tuh gimana gitu? Apakah ini penulis sengaja memasukkan sebuk-sebuk romantisme buat untuk lebih mendramatisasi kisah ini Zainuddin gitu ya kan? Kalau kita lihat dari sisi itu mungkin bisa, tapi mungkin ada sisi lainnya juga. Nah, ini kritik sosialnya di sini menurut gue. Apa yang hendak Hamka tunjukkan lah gitu kepada kita. Sebenarnya adat Minang tuh seperti itu waktu dulu sebelum kemerdekaan lah ya. Zaman Belanda gitu kan. Dimana itu suku itu ya sama aja kalau kita tahu bangsawan itu harus nikah sama bangsawan. Iya, jelas ya. Di sini suku itu berarti segalanya. Jadi garis keturunan itu segalanya. Di samping kekayaan juga ya, karena kita tahu juga kekayaan itu berpengaruh di situ ya, karena ya warisan itu sangat berarti waktu itu ya. Dan ketika menikahi seorang yang bersuku terus punya uang gitu ya, hidupnya akan beruntung kalau kata Hayati di suratnya ya gitu ya. Iya, gue inget banget tuh perkataannya tuh, kau tak beruang aku tak beruang, hidup tak beruntung jika tak punya uang ya. Itu salah satu quotes yang membekas mungkin ya di hatinya si Zainuddin itu ya. Tapi mungkin kita juga bisa ngeliat bahwa tragedi ini kita sebenarnya sebagai tragedi ya. Iya, boleh. Tragedi ini di mana Zainuddin ini harus bertemu Hayati dan mereka saling jatuh cinta tapi tidak pernah direstui, terhalang oleh adat gitu ya, adat dan budaya. Nah, ini juga menjadi apa ya istilahnya ya, kita bisa melihat kalau Zainuddin ini mungkin juga ingin jadi seorang Minang seutuhnya gitu, tapi tidak pernah bisa. Nah, mungkin juga harapan Zainuddin ketika menikahi gadis Minang, dia bisa jadi Minang, tapi nggak begitu ya rupanya ya. Dan itu berakhir sangat buruk ternyata, bahkan membuat Zainuddin ini sempat hancur gitu ya. Dan mungkin bisa dibilang kalau dia nggak menemukan galau 2 bulan kalau ya. dia nggak menemukan obat dalam tanda kutipnya, dia mungkin meninggal gitu ya. Iya,
gue ingat banget itu di adegan itu atau di bagian part itu scan itu ketika akhirnya si Hayati memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya dan dia juga menikah dengan Ajis, seorang yang ya cukup kaya ya pada saat itu, dan dia juga terpandang juga. Iya, terpandang. Zainuddin tergeletak di atas kasur selama berbulan-bulan, dia galau di situ. Akhirnya dia terselamatkan oleh Bang Muluk. Nah, Bang Muluk ini salah satu orang penting juga karena beliau itu salah satu sahabat si Zainuddin yang akhirnya membangkitkan semangatnya Zainuddin atau membangkitkan bisa dibilang dendamnya Zainuddin gitu terhadap situasi sosial dia gitu kan. Dia akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jawa, ke Surabaya, ke Batavia, dan untuk menjadi seorang pengarang hebat. Dan dia akhirnya bisa menjadi seorang pengarang hebat dengan nama siapa ya, Sobri, aduh gue agak lupa tuh, gue juga lupa itu ya, gue agak lupa tuh siapa tuh ya. Pokoknya menurut gue juga titik balik Zainuddin ini ya, ini memang sebuah hal yang patut disoroti. Tapi menurut lu sendiri ya, kalau menurut gue Zainuddin itu salah satu karakter yang sangat manusiawi, bahwa dia ini sebenarnya juga seorang pendendam. Kalau menurut gue ya, karena kita bisa melihat bahwa Zainuddin ini sebagai seorang tokoh yang tidak bisa berdamai dengan masa lalunya. Kalau menurut gue. Kalau gue sih setuju juga ya, karena ini menurut gue selain Hamka menulis tentang kritik sosial si Zainuddin ya, maksudnya kritik sosial Minang waktu itu, dia kan mengkritik tentang garis keturunan itu kan. Iya. Di sisi lain Hamka juga menunjukkan pergolakan tokoh yang cukup dalam juga, di mana kita tahu ada dua pergolakan waktu itu ya. Ayahnya Zainuddin Pendekar Sultan ketika dia diasingkan, dia di situ sempat memutuskan untuk meninggalkan semua identitas sukunya, makanya dia nikah dengan Dayang Habibah, gadis Melayu. Namun sayangnya tetap tidak bisa, dia tetap kebawa hal buruk itu karena dia pernah dibuang, diasingkan. Walaupun dia mencoba memakai identitas baru, dia tetaplah seorang pendekar sultan dari suku Minang. Begitu juga dengan Zainuddin, ketika dia dari Melayu pindah ke Minang, dia ingin membuat identitas baru menjadi seorang Minang gitu. Namun tetap dia ada keturunan ibunya dari Dayang Habibah ya kan. Jadi tetap identitas dia nggak bisa jadi baru. Nah, begitu dia tertolak cinta oleh Hayati, dia pindah ke Batavia, dia ingin memakai identitas baru lagi. Namun sayangnya di situ dia juga ketemu Hayati, yang dimana identitas lamanya dia juga kebawa lagi, perasaan dia kebawa lagi, mengingat masa lalunya. Yang kita juga nggak bisa menutupi bahwa si Zainuddin ini walaupun terlihat tegas, terlihat berwibawa, namun di dalam lubuk hatinya pasti dia masih sangat mencintai si Hayati kan. Itu bisa banget kita lihat itu di novelnya, bahkan di filmnya dia masih menyimpan fotonya. Bahkan ketika si Ajis meninggal, Hayati pengen nikah lagi atau pengen balikan ke Zainuddin menolak, tapi ekspresinya tuh kebaca banget kalau dia tuh antara pengen nolak atau enggak. Ya sebenarnya dia nggak pengen nolak, ataupun dalam teks itu kalau teks itu kita baca dia menolak tapi kayak menginginkan gitu kan. Tapi kalau kita di situ juga itu menarik ya sebenarnya. Menarik banget itu. Zainuddin akhirnya dia nggak bisa dapat identitas baru dia juga. Iya, itu jadi maksud gue. Dia tetap sampai akhir hayatnya pergolakan batin dia itu selain cinta, dia nggak menemukan jati diri dia, identitas jati dia maksud gitu. Gue itu Bung, jadi seolah-olah apa yang terjadi itu sama mengulang lagi seperti mengulang lagi ya. Karena kan kita tahu ya, pendekar sultan Minang itu garis keturunannya dari ibu matrilineal, dan di Bugis itu garis keturunannya dari ayah gitu. Jadi kan karena Zainuddin masih terombang-ambing, sama seperti pendekar sultan lagi yang di tanah Jawa juga kan waktu itu ya dibuangnya ya.
dan tidak jadi siapa-siapa, Zainuddin akhirnya juga mengulang hal yang sama. Dia tetap tidak jadi siapa-siapa. Tidak jadi siapa-siapa. Walaupun dia waktu itu sudah sangat terkenal, penulis termasyhur, dia udah sangat kaya, bahkan melebihi kekayaannya si Ajis ya kan. Tapi ada kekosongan gitu tetap dalam ada diri kekosongan. Zainuddin. Dan ini bukan cuma sekedar Hayati. Dan mungkin kita bisa menganggap bahwa Hayati itu sebenarnya adalah bagian yang hilang dari Zainuddin. Ya betul. Ya dalam artian yang bervariasi gitu. Itu artian sebagian dari jati dirinya yang hilang, sebagian dari dirinya yang hilang, atau bagaimanapun itulah. Ya intinya di sini adalah yang disoroti pada akhirnya Zainuddin tidak menjadi siapa-siapa, masih tidak menjadi siapa-siapa, dan dia masih terjebak dalam masa lalunya pertama, terus dia masih juga terjebak dalam pencarian jati dirinya. Iya betul. Yang menurut gue dia pada akhirnya tidak pernah bisa puas. Betul. Tidak pernah bisa puas tentang siapa dirinya sebenarnya gitu. Betul, gue setuju itu. Ekspektasi dia udah sangat-sangat jatuh. Ya kalau kita ngeliat Hayati sempat bahagia dengan Ajis. Sedangkan Zainuddin dia tidak bisa bahagia walaupun dia sudah bergelimangan harta, dia udah menjadi seorang penyair termasyhur gitu kan di dalam novel itu pada masa itu. Tetap saja dia masih belum menemukan jati diri dia belum bisa lari dari masa lalu masa lalu yang menghantui latar belakang kedua orang tuanya, masa lalu percintaan dia di tanah Batipu, Peladang. Bahkan hingga akhir hayat pun ketika Zainuddin ya, maksudnya ketika Hayati tenggelam, meninggal menaiki kapal Panderwix itu tenggelam. Zainuddin juga jatuh sakit terus meninggal. Itu kan sama seperti ketika ibunya Zainuddin, Dayang Habibah sakit, Pendekar Sultan kan juga gak lama nyusul ibunya. Iya kan, jadi benar-benar itu kayak mengulang yang lu bilang tadi. Itu benar-benar. Jadi pada akhirnya Zainuddin dan Pendekar Sultan sama-sama terbuang. Iya, jadi malangnya itu ngikut itu. Nasib ini malangnya itu yang ngikut. Mungkin ini juga yang mungkin ingin disoroti Hamka, berapa banyak mungkin orang-orang yang sekiranya mungkin sama bernasib sama seperti Zainuddin, terbuang dari sukunya sendiri, terbuang dari negerinya sendiri, jadi orang asing bahkan di dalam sukunya sendiri gitu ya. Dan ini menurut gue sebuah ironi yang mengerikan. Iya, gue setuju itu. Dan ya, itulah kisah tragis Zainuddin. Tapi judulnya bukan kisah tragis Zainuddin, tentu tenggelamnya kapal Pandemi. Nah, dan ya itu tadi pembahasan mengenai si Zainuddin, pergolakan identitas Zainuddin, tentang latar belakang orang tuanya Pendekar Sultan dan Dayang Habibah. Dan kita udah bahas sejauh ini, dan itu juga tadi tentang pandangan Bung Res dan gua tentang sosok Zainuddin itu sendiri. Nah, kalau menurut sobat distraksi yang udah nonton dari awal hingga akhir, menurut kalian sosok Zainuddin itu seperti apa sih? Dan kalian boleh banget tulis di kolom komentar pandangan kalian tentang Zainuddin ini. Kalian boleh mengkritik tentang pergolakan identitasnya maupun mengkritik hal lainnya, ataupun menyampaikan pendapat apapun mengenai Zainuddin ini yang akan menjadi bahan pembelajaran kita bersama ya. Dan atau mungkin bahkan karya tenggelamnya kapal ini secara keseluruhan gitu. Oke, itu boleh banget itu. Dan itu nanti siapa tahu bisa menjadi pembahasan kita ke depannya lagi ya. Atau kalian punya topik menarik dari karya ini atau karya lain, itu boleh banget. Nah, itu sangat menarik ya. Iya. Siapa tahu gitu. Kalau ada salah kata maupun salah istilah itu murni dari kami, karena kami juga masih belajar. Kita mencobanya setra banget ya, tapi kita tetap juga masih belajar. Ya, jadi kalau ada kesalahan dari kita yang kita sebutin atau kita perbuat, ya boleh kalian kasih tahu kita di kolom komentar juga, biar kita sama-sama belajar gitu ya. Iya, tentu kesalahannya apa dan yang benarnya apa itu boleh banget. Oke, mungkin untuk episode perdana kali ini aja, dan kalian tungguin episode berikutnya. Karya apa lagi yang akan kita bahas, boleh direkomendasin dan juga boleh ditunggu. Oke, see you next time.